Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan beberapa soal berkaitan dengan materi garis dan sudut ya, Matematika SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka Belajar. Kita langsung aja soal nomor 1. Hitunglah besar sudut ABD. Nah, sudut ABD dalam hal ini ya sama dengan 2x plus 10 derajat ya. Ini sudutnya nih. Nah, ini sudutnya ya. Maka langkah pertama adalah kita akan hitung dulu berapa nilainya X. Di gambar ini kalau kita cermati besar sudut CBD itu X plus 8 derajat. Yang mana kita tahu kedua sudut ini adalah dua sudut yang saling berpelurus. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan besarnya sama dengan 180 derajat ya. Atau supaya enak dipakai belajar, ini saya tulis lengkap aja. Jadi sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Karena keduanya merupakan sudut yang saling berpelurus ya. Sudut ABD besarnya 2x plus 10 derajat. Sudut CBD besarnya X plus 8 derajat. Nah, ini sama dengan 180 derajat ya. Ini boleh kita lengkapi ya Dek ya. Ini derajat, ini derajat, ini derajat. Nah, selanjutnya 2x derajat ditambah x derajat itu sama dengan 3x derajat. Lalu 10 ditambah 8 itu sama dengan 18 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti kita punya 3x derajat sama dengan 180 derajat dikurang 18 derajat ya. Lanjut di sini berarti 3x derajat sama dengan 162 derajat ya, 162 derajat. Berarti x derajat itu sama dengan 162 derajat dibagi 3. Ini kalau kita hitung 162 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 54 ya. Berarti nilai X nya itu 54 derajat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah besar sudut ABD. Nah, sudut ABD ya sama dengan 2x ditambah 10 derajat. Karena X nya 54 ya berarti 2 kali 54 ditambah 10. 2 kali 54 itu sama dengan 108. 108 ditambah 10 itu sama dengan 118. Nah, ini satuannya dalam derajat. Nah, seperti ini ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 besarnya sudut ABD itu adalah 118 derajat ya. Kita menggunakan konsep sudut pelurus. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 2. Hitunglah besar sudut KLM. Sudut KLM itu ada di sini. Nah, ini sama ya. Berarti maksudnya sama seperti soal nomor 1 langkah-langkahnya. Kita akan cari dulu berapa nilainya X ya. Yang pertama di sini kita ketemu dengan sebuah segitiga ya. Ini ada segitiga KLM. Kita tahu jumlah ketiga sudut pada setiap segitiga itu pasti 180 derajat. Nah, ini kita tulis dulu ya. Jadi pada segitiga KLM ini saya beri tanda dulu. Nah, di sini berlaku sudut MKL ya ditambah sudut KLM ditambah sudut KML itu 180 derajat. Berarti di sini kita bisa misalkan saja Y gitu ya. Maka kita punya Y ditambah 50 derajat ditambah 4x derajat sama dengan 180 derajat. Oke. Selanjutnya Y itu akan sama dengan 180 derajat dikurangi 4x derajat dikurangi 50 derajat. Jadi 50 dan plus 4x ya, plus 50 dan plus 4x ini seluruhnya kita pindah ke kanan. Makanya tandanya berubah menjadi negatif ya.
Lalu 180 kita kurangi dengan 50 itu ketemunya 130 ya, berarti 130 derajat dikurangi 4x derajat. Ini adalah nilai dari Y. Nah, kemudian kita tahu sudut NKM yang ini 6x plus 20 derajat ya. Kalau kita jumlahkan dengan sudut MKL ya, kita jumlahkan dengan Y, nilainya akan sama dengan 180 derajat karena sekali lagi ini merupakan sudut pelurus ya. Jadi saya tulis lengkap sudut NKL ditambah sudut MYL ya, MYL MKL ya, NKL ditambah MKL ini sama dengan 180 derajat. Sudut NKL 6x plus 20 ya, kemudian sudut MKL kita misalkan Y. Nah, ini sama dengan 180 derajat. Padahal nilainya Y ya, itu kan sama dengan 130 dikurangi 4x derajat. Nah, kita masukkan ke sini ya, kita substitusikan ke sini. Maka nanti kita akan dapatkan 6x ditambah 20 ya, ini mestinya 6x derajat gitu kan, ditambah 20 derajat seperti ini, lalu ditambah dengan 130 derajat dikurangi 4x derajat sama dengan 180 derajat ya. 6x dikurangi 4x sama dengan 2x derajat, lalu ini 20 ditambah 130 itu sama dengan 150 derajat ya, ini sama dengan 180 derajat. Maka kita punya 2x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 150 derajat ya. Lanjut di sebelah sini, 2x derajat sama dengan 30 derajat, maka x nya itu sama dengan 30 per 2 berarti 15 derajat. Nah, ini adalah nilainya x. Lah, yang ditanyakan di soal itu adalah besarnya sudut KLM. Ini yang ditanyakan ya. Berarti besarnya sudut KLM itu kan 4x. Sudut KLM sama dengan 4x derajat ya. Kita masukkan di sini x-nya 15, berarti 4 kali 15 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, ini jawabannya ya. Soal nomor 1 tadi jawabannya 118 derajat, nomor 2 60 derajat ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Hitunglah besar sudut QPR ya. Sudut QPR itu ada di sini posisinya. Kemudian di sini ada sudut QRS ya, 110 derajat. Maka langsung aja kita lengkapi. Di sini besar sudutnya pasti 70 derajat. Karena apa? Karena sudut PRQ dan sudut SRQ itu merupakan dua sudut yang saling berpelurus ya. Jadi kalau dijumlahkan keduanya harus nilainya 180 derajat gitu ya. Lalu kita akan menghitung berapa nilainya x, yang tidak lain tidak bukan adalah besar sudut yang ditanyakan di soal, yaitu QPR. Yaitu kita bisa menggunakan konsep jumlah sudut pada sebuah segitiga ya. Jumlah ketiga sudutnya itu pasti 180 derajat. Jadi langsung aja kita tuliskan di sini ya. Sudut QPR ya, sudut QPR ditambah sudut PRQ, kemudian ditambah sudut RQP ya, kita urut aja ini sama dengan 180 derajat. Ini berlaku untuk setiap segitiga. Nah, jadi jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Sudut QPR ya, sudut QPR itu sama dengan x, ini yang ditanyakan. Kemudian sudut PRQ tadi ketemu 70 derajat. Lalu sudut RQP ya, diketahui x plus 2 derajat atau x derajat ditambah 2 derajat. Nah, ini sama dengan 180 derajat. X derajat tambah x derajat berarti 2x derajat, ya kan?
Kemudian ini 70 tambah 2 sama dengan 72. Ya, di sini 72 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 72 ya, ini pindah ke kanan jadinya min 72. Jadi 180 derajat dikurangi 72 derajat. Nah, 180 dikurangi 72 itu sama dengan berapa coba? 108 ya. 108 derajat. Ini 2x derajat, berarti x derajat sama dengan 108 derajat dibagi 2, ketemunya adalah 54 derajat. Nah, karena x derajat ya, nilainya 54 derajat, berarti besarnya sudut QPR ya, jadi sudut QPR sama dengan 54 derajat, atau kalau mau lengkap begini, ini sama dengan X derajat sama dengan 54 derajat ya, ini jawabannya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.